Tugas utama dari Duta Rupiah itu adalah yang pertama mensosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah di bumi Pulau Bamorata. Hadirnya kita sebagai frontlinernya Bank Indonesia, sebagai Duta Rupiah, kita mau ajarkan bahwa ini akan mempermudah, apalagi mama-mama yang di pasar bisa menggunakan kris ini untuk mempermudah transaksi. Sebenarnya mencintai rupiah itu adalah kita dengan cara mengenali, merawat, dan menjaga. Mari kita membiasakan yang benar dengan merawat rupiah dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Halo teman Undana, balik lagi di Undana Podcast. Kali ini kita bakal berbincang dan membahas terkait mahasiswi-mahasiswi berprestasi yang ada di Universitas Nusa Sendana yang baru saja nih memenangkan kompetisi Duta Rupiah Pulau Bamorata tahun 2024-2025. Please welcome Britney dan Yanti. Hai. Halo, apa kabar nih Britney, Yanti? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan baik. Wow, luar biasa. Mungkin sebelum kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam dan berdaging, Guntur mau tanya dulu nih. Guntur mau minta nih, kenalan dulu deh, mungkin baru kita tanya-tanya yang banyak nanti dari Britney, kemudian Yanti. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Britney Filiani Hanaga. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 7 program studi akuntansi Undana. Halo semua, perkenalkan saya Teresa Novianti Bere, merupakan mahasiswi semester 7 program studi manajemen. Wow, ternyata dua-duanya mahasiswi FEB. Iya. Tepuk tangan. FEB Pride. Oke, kalau Britney juara 1, Yanti juara 3, dan fun fact-nya teman-teman, Undana itu menyabet 9 juara dalam Duta Rupiah Pulau Bamorata tahun 2024-2025 ini. Luar biasa sekali ya. Benar sekali. Nah, sebelumnya ini Britney itu kan backgroundnya itu di Genbi juga ya? Ya benar Kak Oke, Guntur. Genbi Undana. Kalau Kak Yanti itu bisa ceritakan mungkin latar belakangnya? Oke, kalau saya sendiri jujur kalau untuk duta sendiri baru pertama kali, tapi kalau untuk background biasa di kampus itu sering mengikuti kegiatan. Salah satunya itu BEM eksekutif ini manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah itu juga saya bergabung dalam komunitas Dukung sebagai support system dan juga sebagai Renew Crafter, itu merupakan program kegiatan dari P2MW. Wow, sangat produktif sekali ya kehidupan dari Yanti. Nah, kalau Britney tadi Genbi, emang Genbi aja atau ada nih yang lain? Kalau Britney jujur ini berani keluar dari zona nyaman tuh baru di semester-semester akhir Kak Guntur. Jadi baru semester 7 baru Britney mau coba untuk ikut duta. Jadi Duta Rupiah ini merupakan pengalaman pertama Britney untuk ikut kompetisi duta, dan sebagai informasi juga ini tahun kedua Britney coba untuk Duta Rupiah dan baru berhasil di tahun kedua ini. Sebelum-sebelumnya tuh cuman kuliah pulang terus semester 7 baru berpikir kayaknya tidak bisa nih seperti ini terus, jadi harus keluar dari zona nyaman ya, coba kompetisi ini. Wow, sangat cinta bangga paham rupiah. Iya benar Oke, sekali. langsung saja teman-teman Undana, kita bakal langsung ke pertanyaan pertama nih. Tadi udah di-spill sama Britney tentang perjuangan Britney yang udah berjuang setahun tapi gagal, terus berjuang lagi akhirnya keluar menjadi juara 1 Duta Rupiah Pulau Bamorata. Nah, mungkin bisa ceritain lagi nih lebih mendalam tentang apa sih tugas utama dari seorang Duta Rupiah itu? Oke, dari Britney atau dari Kak Yanti dulu? Boleh dari Yanti deh. Oke, baik. Jadi tugas utama dari Duta Rupiah itu adalah yang pertama mensosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah di bumi Pulau Bamorata gitu. Setelah itu lanjut dari Kak Britney. Oke, mungkin Britney tambah, selain CBP Rupiah, kita juga sebagai frontlinernya Bank Indonesia tentunya kita menggaungkan terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, salah satunya dengan Kris Experience. Wow, berarti dia bukan hanya semata-mata cinta, bangga, paham rupiah, tapi digitalisasi sistem pembayaran juga disambut oleh Duta Rupiah. Iya, benar sekali Kak Guntur. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih, menurut kalian kenapa sih kita sebagai Gen Z, anak muda atau mungkin orang tua, karena kan segmen dari Duta Rupiah ini sangat luas, beragam ya. Jadi kenapa sih kita harus peduli dengan mata uang kita gitu? Oke, kenapa kita harus peduli dengan
inisiasi cinta bangga paham rupiah juga rupiah kita sebagai simbol kedaulatan negara, karena kita banyak sekali menemukan masih banyak orang yang menyalahgunakan atau tidak merawat rupiah dengan tepat. Bahkan mungkin kita sebelum menjadi duta rupiah pun menjadi salah satu orang itu yang mungkin setelah terima uang masih lipat, masih yang kayak diremas seperti itu. Jadi hadirnya kita sebagai duta rupiah, kita berharap bahwa hal-hal yang kita temukan sehari-hari bisa diminimalisir, bahkan sudah diubah menjadi kebiasaan yang baik. Kita menggunakan dompet panjang dan seterusnya. Oke. Kalau dari Kak Yanti. Oke, jadi peran kita untuk mensosialisasikan kenapa sih Genji itu berperan penting. Salah satunya seperti kita tahu bahwa rupiah itu bukan cuma sebagai mata uang kita, tetapi sebagai simbol kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah ini nih perlu sekali kita telusuri karena isu rupiah ini semakin mendalam ya, karena banyak masyarakat itu yang ketika menggunakan rupiah mereka tidak mencintai rupiah, seperti mereka meremas, terus melipat, mencoret. Nah itu tuh salah satu isu yang sampai sekarang ini Bank Indonesia terus menggaungkan cinta bangga dan paham rupiah agar masyarakat itu dalam kehidupan sehari-hari itu mereka tetap mencintai rupiah dengan memperlakukan rupiah sebaik mungkin gitu. Wow, luar biasa ya. Saya sampai kayak apa ini CBP, apa ini kris. Oke, selanjutnya kalau tadi sempat singgung soal digitalisasi sistem pembayaran, kita sebagai Gen Z ini kan pasti lebih suka yang simple-simple, yang praktis-praktis, kayak e-money atau cryptocurrency. Nah, gimana sih cara kalian untuk tetap kasih ruang buat Gen Z itu buat kayak kalian tuh bukan hanya harus pakai kris, kalian juga harus rawat nih rupiah fisik gitu. Gimana tuh caranya sebagai seorang duta? Oke, kalau sebenarnya menggunakan e-money itu tidak salah ya, karena apapun instrumen pembayarannya, ada instrumen pembayaran tunai maupun non tunai, kita tetap menggunakan rupiah. Nah, tapi rupiah juga secara fisik kita harus jaga, harus rawat supaya masa edarnya itu lebih lama, karena kita bisa membayangkan untuk mencetak uang saja itu kita butuh APBN untuk mencetak. Dan itu kita dari Bank Indonesia itu menunjuk perum peruri untuk mencetak uang dan itu membutuhkan biaya. Jadi bagaimana kita duta rupiah hadir untuk memberikan sosialisasi untuk teman-teman semua bahwa rupiah yang fisik itu, yang tunai kita harus rawat supaya masa edarnya lama dan bisa tetap awet seperti itu Kak Guntur. Oke, Kak Yanti. Oke, baik. Melihat dari di zaman sekarang kan kita sudah serba digital ya. Nah tentunya sistem pembayaran juga beralih ke pembayaran digital, tetapi itu tidak mengurangi dari nilai rupiah tersebut. Jadi kita cuma peralihan dari tunai ke non tunai. Nah ini tentunya bisa mempermudah kita sebagai Gen Z dalam melakukan transaksi, dan tentunya dengan menggunakan sistem pembayaran seperti kris ini juga tentunya akan membantu kita sebagai Gen Z dalam melakukan transaksi gitu. Oke, jadi ternyata teman-teman Undana, rupiah itu bukan sekedar uang ya. Iya. Kayak itu tuh menjadi salah satu sumber ya dasar kedaulatan Iya, ya. simbol negara. Simbol seperti itu kedaulatan. ya, kayak simbol kedaulatan bangsa. Nah, ada nggak sih hal-hal unik tentang rupiah yang belum banyak orang tahu? Nih, mungkin bisa share nih ke teman-teman Undana. Kak Yanti atau Britney? Britney duluan. Oke, hal unik yang mungkin ada di rupiah kita adalah bahwa rupiah itu didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional, ada tarian daerah, ada juga flora fauna, keindahan alam, dan itu didesain oleh Bank Indonesia. Bagaimana membuat kita mencintai rupiah kita? Kalau kita lihat nominal uang, kita bisa melihat bahwa ada pahlawan di situ. Salah satunya ada pahlawan dari NTT, Herman Yohanes, Bapak Herman Yohanes yang ada pada uang nominal 100.000 emisi 2016. Oke, baik, saya melanjutkan dari Kak Britney bahwa memang di rupiah itu didesain dengan sepenuh hati dengan menampilkan pahlawan, flora fauna dan juga keragaman budaya. Tetapi di rupiah juga terdapat karakteristik umum seperti blind code. Nah, itu tuh digunakan untuk para tunanetra, bisa membedakan uang rupiah tersebut. Nah, itu salah satu karakteristik dari rupiah gitu. Wow, ternyata mungkin belum banyak yang tahu nih terkait desain dari rupiah kita gitu. Kayak tadi katanya ada pemandangan alam, ada flora fauna, ada keragaman budaya dan gambar pahlawan. Tadi juga sempat di-mention ada orang NTT loh Ya, ternyata benar di sekali. uang rupiah kita. Nah, kita mungkin di berat-berat sedikit ya, pertanyaan berat-beratnya. Nah,
Rupanya kan sering tuh terpapar dengan fluktuasi nilai, terutama pas saat krisis gitu teman-teman. Apa sih yang dapat dilakukan generasi muda untuk menjaga stabilitas ekonomi kita dari sisi individu gitu? Mungkin dari Britney, kayak, oh saya kalau terpapar fluktuasi ini gimana sih, apa sih yang dapat saya lakukan? Oke, mungkin kalau kita Gen Z, ini berbicara sebagai individunya Britney, mungkin di poin CBP rupiah atau cinta bangga paham rupiah, terlebih di poin paham, itu kita ada dikenal dengan poin paham berhemat. Nah, salah satu cara kita Gen Z untuk bisa menghadapi fluktuasi harga nanti adalah dengan paham berhemat, dengan kita berinvestasi atau kita sederhananya kita bisa menabung lah, jangan lihat jangan seperti orang bilang FOMO sekarang. Jadi jangan lihat apa yang tren kita ikut, tapi kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi kita bisa berbelanja yang sesuai kebutuhan dan sisanya kita bisa berhemat. Seperti itu Kak Guntur. Oke, kalau Kak Yanti? Oke, baik seperti Kak Britney bahwa di dalam cinta bangga paham rupiah itu pada poin paham rupiah itu ada paham berbelanja dan paham berhemat. Nah, salah satu contoh agar Gen Z itu bisa mengatasi fluktuasi itu adalah kita dengan menerapkan paham berbelanja. Jadi artinya kita sebagai Gen Z itu ketika berbelanja kita harus memperhatikan nih belanja sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Nah, dengan begitu tentunya peredaran uang juga tidak terlalu banyak dan tentunya ini tidak akan mempengaruhi pada inflasi. Dan di samping itu juga kita juga harus menerapkan paham berhemat dengan cara kita seperti Kak Brin tadi sampaikan bahwa kita bisa menabung atau berinvestasi gitu Kak. Oke, lanjut dari Kak Yanti berbicara soal FOMO, berbelanja sesuai kebutuhan, bertransaksi produk dalam negeri. Nah, gimana sih tanggapan dari seorang Duta Rupiah Velba Morata terkait teman-teman yang sering belanja produk di luar negeri nih? Gimana nih? Iya, dari Kak Yanti deh. Oke, kalau terkait dengan banyak generasi Gen Z yang belanja produk dari luar, itu perlu kita sebagai Duta Rupiah juga perlu sosialisasi terkait bagaimana kita sebagai generasi Indonesia itu harus mencintai produk lokal, karena dengan kita membeli produk lokal tersebut kita juga mendukung pertumbuhan ekonomi kita dan juga tentunya ini akan membantu produk lokal itu membuka lowongan pekerjaan buat masyarakat sekitar. Mungkin beri tambah sedikit Kak Guntur, karena kalau kenapa kita harus belanja produk lokal, karena produk lokal pun juga kualitasnya tidak kalah dari produk-produk impor ya atau produk luar negeri. Jadi kita harus bangga dengan produk-produk lokal kita. Oke, harus belanja produk lokal ya teman-teman. Oke, mungkin kalau tadi kita sudah membahas terkait apa itu fluktuasi dan lain sebagainya. Nah, di sini Guntur mau tanya nih, kan sudah jadi Duta Rupiah, jadi edukasi kepada orang tuh bakal setiap hari kalau bisa ya, kayaknya sudah menjadi darah daging lah. Nah, apa sih tantangan? Kemarin Guntur sempat lihat di Instagram Duta Rupiah Velba Morata kalau Britney dan teman-teman Duta itu tuh pasti sudah melakukan sosialisasi nih. Apa tantangannya nih dalam sosialisasi terkait uang nih? Tantangannya itu karena ini sebenarnya sudah kebiasaan yang kita tanpa sadar bahwa itu salah sebenarnya. Kayak misalnya sederhananya saja kayak kita terima uang kembalian, kita langsung masukkan ke dalam saku. Padahal itu tuh salah, tapi karena sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan dan itu menjadi tantangan bagi kami karena apa ya, sudah seperti itu memang kebiasaan, jadi tantangannya seperti itu. Dan apalagi kami menghadapi segmentasi yang berbeda-beda, ada anak kecil, ada orang tua, ada juga generasi milenial seperti itu. Jadi tantangannya adalah kita terlebih terkait dengan digitalisasi sistem pembayaran. Kalau kita berbicara ke generasi milenial itu mungkin lebih mudah, tapi kalau kita berbicara kepada yang audiensnya mama-mama, itu pasti mereka berpikir apa itu kris, omong kris ini apa, seperti itu. Jadi hadirnya kita sebagai frontlinernya Bank Indonesia, sebagai Duta Rupiah, kita mau ajarkan bahwa ini akan mempermudah, apalagi mama-mama yang di pasar bisa menggunakan kris ini untuk mempermudah transaksi. Seperti itu Kak Guntur. Oke, kalau tantangan kami itu kemarin pada sosialisasi pertama itu kebetulan kita ketemu dengan segmen orang tua dan di situ tuh ada kata audiens itu yang gini, kami ini sudah mencintai rupiah loh karena kami sudah bekerja dari pagi sampai malam itu karena kami mencintai rupiah. Nah,
Itu tuh sebenarnya salah ya teman-teman, karena mencintai rupiah itu bukan cuma kita sekedar kerja dari pagi sampai malam untuk mencari rupiah. Nah, sebenarnya mencintai rupiah itu adalah kita dengan cara mengenali, merawat dan menjaga. Tetapi masyarakat itu berpikir kalau mencintai rupiah ya saya cukup sekedar mencari uang. Tetapi padahal dalam kenyataan sehari-hari itu mereka masih tidak mencintai rupiah dengan tidak menerapkan 5 tidak, itu tidak dilipat, tidak dicoret, tidak diremas dan tidak dibasah, dan juga tidak di stapler. Jadi sobat rupiah dimanapun kalian berada tetap harus mencintai rupiah dengan menerapkan 5 tidak tersebut. Jadi segmentasi yang paling berat itu adalah emak-emak ya, Ya. betul sekali. Ras terkuat. Powernya itu sangat kuat Ras terkuat gitu. di bumi. Ras terkuat. Dan mungkin juga mereka sulit untuk membedakan mana itu cinta, mana itu suka gitu. Iya, Jadi benar Kak Guntur. Jadi harus diedukasi lagi nih Iya. peran seorang duta rupiah nih teman-teman. Nah, kalau tadi kita sudah bahas terkait segmentasi saat tantangan saat kalian sosialisasi, mungkin selain menjaga rupiah itu menurut kamu ada nggak sih hal lain untuk kita menjaga perekonomian di negara ini selain uang gitu? Untuk menjaga perekonomian negara ya, kalau kita secara pribadi atau mahasiswa mungkin yang tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa ya belanja produk dalam negeri, berhemat itu turut menjaga perekonomian negara kita. Iya, seperti itu Kak. Oh seperti itu, jadi Iya. sama ya. Karena kalau betul bisa memposisikan diri kayak oke, lu tinggal di Indonesia ya udah lu beli produk Indonesia kan nggak kalah keren juga, nggak Iya, kalah benar. bagus juga gitu. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya nih, untuk anak-anak muda yang masih belum mengerti tentang keuangan dan peran rupiah, kira-kira gimana sih langkah awal tuh yang bisa mereka lakukan gitu? Apa sih yang bisa diedukasi gitu? Mungkin nanti bisa Guntur jelasin ke adik-adik Guntur, ke teman-teman gitu. Mungkin bisa dibantu nih. Terkait dengan keuangan, itu mungkin yang bisa kita edukasikan adalah kalau kayak anak kecil, mungkin kita ajarkan mereka bagaimana dari kecil kita menabung. Nah, menabung ini juga kan ada yang Di celengan yang ya, celengan. Oh iya betul. celengan ayam yang kecil, ya. iya celengan ayam. Nah maksudnya kita bisa edukasikan bahwa karena tadi 5T salah satunya tidak dilipat, jadi kita usahakan kita edukasikan kepada adik-adik kita bahwa membeli celengan yang bisa dikunci, kemudian ada yang bentuk kotak. Nah itu kita bisa sesuaikan, bisa edukasikan kepada mereka gitu. Oke, Mungkin kayak jadi bisa tambah. berarti iya kan kalau kita bahas soal celengan, banyak celengan ayam, Iya. celengan ini, celengan itu, dan Guntur kan juga biasa di masjid itu melakukan donasi atau Iya, kayak kita tuh kayak apa ya? Di kotak amal. Kayak di kotak amal Iya. gitu ya. Itu tuh kan pasti uangnya harus dilipat Iya. terus ditaruh. Soalnya kan lubang kotak amal itu Iya, sangat kecil. Nah, gimana nih solusi yang bisa ditawarkan oleh Duta Rupiah untuk case seperti itu? Oke, kalau untuk solusinya itu mungkin sekarang di beberapa tempat ibadah itu sudah menerapkan pembayaran by digital, itu dari kayak di setiap kotak amal itu ada krisnya. Wow. Jadi tidak perlu kita lipat uang lagi, kita cuma scan saja. Itu salah satu solusi yang ditawarkan dari Bank Indonesia gitu. Oke, jadi ini kita announce juga nih buat remaja-remaja masjid atau mungkin pemuda-pemuda OMK mungkin bisa nih berikan masukan tuh ke gereja, ke masjid untuk bisa melakukan pembayaran menggunakan kris. Kris, Dan iya. lebih simpel nggak sih kalau kita Iya, pakai kris, kris. teman-teman? Jadi kayak tinggal scan, Kan? kayak taruh Langsung selesai, nominal, nggak iya. ada itu kan pembayaran tambahan lagi Iya. gitu kalau Iya, pakai kris. Nah, kalau tadi kita sudah banyak sekali membahas terkait inflasi lah, fluktuasi, krisis, cinta bangga paham rupiah, dan kris tentunya yang sangat berat dari tadi. Mungkin Guntur mau tanya nih tentang investasi, bisa nggak sih kayak gimana nih cara kita anak muda dari cinta bangga paham rupiah sampai kita tuh bisa melakukan investasi gitu? Oke, jadi kalau di zaman sekarang investasi itu sangat diperlukan ya, karena melihat bahwa investasi itu lebih bagus dibandingkan kita menabung. Nah, salah satu investasi yang mungkin sekarang lagi booming ini seperti kayak crypto, currency, terus juga ada bibit ya, mungkin teman-teman sudah Reksadana. pernah dengar. Ya, selanjutnya mungkin Kak Britney mau tambah sih. Ya mungkin Britney tambah sedikit karena beberapa waktu lalu baru saja kemarin dulu Bank Indonesia juga menyelenggarakan satu kegiatan like it